Nelson P. Sitompul SEMM traveling ke Afrika Selatan identik dengan Nelson Mandela. Bagi traveler asal Indonesia, berkunjung ke Afrika Selatan sama jauhnya seperti pergi ke Eropa. Namun dengan berbagai alasan, banyak yang datang mengunjungi negara ini. Afrika Selatan memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan Eropa, diantaranya destinasi beragam, ikatan historis, sama-sama pernah dijajah Belanda, serta nilai tukar mata uang rand dan rupiah yang setara. Hal ini yang mendasari salah seorang penggiat traveling asal Tanah Batak, Nelson P. Sitompul SEMM, mengunjungi Afrika Selatan selama seminggu beberapa waktu lalu. Nelson P. Sitompul SEMM, penggiat traveling asal Tanah Batak, mengatakan traveling dengan perjalanan ke luar negeri, menjelajahi berbagai tempat bersejarah sudah merupakan hobi. Bahkan dia pun sering menyasar tempat yang mungkin masih jarang atau belum diminati untuk dikunjungi wisatawan dunia. Karena hal itu dianggap sebagai tantangan untuk mengetahui keistimewaan daerah tersebut. Sudah ratusan tempat wisata dan bersejarah di belahan dunia ini yang dikunjunginya, baik di benua Amerika, Eropa, Afrika, Australia maupun Asia. Bahkan dia pun telah mengunjungi Eropa Timur yang justru menawarkan berjuta kenangan mengesankan. Nelson P. Sitompul SEMM, penggiat traveling asal Tanah Batak, dalam perbincangan dengan DNT TV Channel menceritakan kunjungannya ke Afrika Selatan yang merupakan negara paling selatan di benua Afrika. Negara ini lebih dekat ke Kutub Selatan daripada ke Mesir sebagai negara Afrika paling utara. Bagi Nelson P. Sitompul SEMM, mendengar Afrika Selatan sangat identik dengan Nelson Mandela, presiden kulit hitam pertama di negara itu yang terpilih menjadi presiden setelah partai ANC menang mutlak dalam pemilu bebas pertama tahun 1994. Yakni 4 tahun semenjak dirinya dibebaskan dari penjara. Nelson Mandela ditahan selama 27 tahun. Hidup di penjara sejak tahun 1962 pada usia 44 tahun dan bebas awal tahun 1990 pada usia 71 tahun. Pembebasan ini tidak lepas dari pengaruh politik global, di mana pada tahun 1989 tembok Berlin dirobohkan sebagai lambang hancurnya kekuatan komunis di Eropa. Nelson Mandela, seorang narapidana yang divonis penjara seumur hidup. Selama dalam penjara, dia sering mengalami penyiksaan fisik dan psikis. Tetapi setelah bebas dan menjadi presiden, dia adalah seorang pemimpin yang penuh kedamaian. Dia mengampuni rezim yang mengirimnya ke penjara. Dia pun memaafkan para sipir yang menyiksanya di dalam penjara. Nelson Mandela hanya menjadi presiden satu periode tahun 1994 sampai 1999. Sungguh suatu keteladanan yang pantas ditiru. Dia menjadi bapak bangsa di negaranya. Sejak tidak menjabat lagi sebagai presiden, Nelson Mandela berjuang untuk usahanya yang sudah dirintis sejak menjadi presiden, yakni menjadikan Afrika Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia FIFA. Pada pemilihan tuan rumah Piala Dunia tahun 2006, Afrika Selatan kalah dari Jerman yang sudah bersatu. Namun pada akhirnya berhasil menjadi tuan rumah tahun 2010 lalu. Piala Dunia itu menjadi tonggak hadirnya wisatawan dari seluruh dunia ke negara ini. Afrika Selatan semakin dikenal. 3 tahun setelah penyelenggaraan Piala Dunia tersebut, Nelson Mandela wafat pada usia 95 tahun. Selamat jalan sang bapak bangsa.
Inilah penjara Nelson Mandela. Nelson P. Sitompul SEMM mengunjungi Robben Island, Pulau Robben. Kalau di Indonesia dikenal Pulau Nusa Kambangan sebagai pulau khusus tempat lembaga pemasyarakatan yang biasanya dicapai dari kota Cilacap. Di Afrika Selatan dikenal Pulau Robben yang biasanya dicapai dari Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Namun, pulau ini sudah berbeda dengan Pulau Nusa Kambangan karena sejak tahun 1999, pulau ini tidak berfungsi sebagai tempat tahanan. Pulau ini sudah berubah menjadi objek wisata utama di Afrika Selatan, terutama sejak ditetapkan sebagai wisata dunia UNESCO tahun 1999. Banyak tokoh politik yang dulunya ditahan di pulau ini, termasuk Bapak bangsa Afrika Selatan Nelson Mandela. Beliau ditahan di sana selama 18 tahun sejak tahun 1964 sampai tahun 1982. Kemudian 2 kali dipindahkan ke penjara di kota Cape Town sampai akhirnya bebas tahun 1990. Bagi Nelson P. Sitompul SEMM, mengunjungi bekas sel Nelson Mandela ditahan mempunyai kesan tersendiri. Semua wisatawan yang berkunjung ke pulau ini hampir dipastikan tidak akan melewatkan mengunjungi bekas sel Bapak bangsa Afrika Selatan ini, Taman Safari Inverdoorn. Nelson P. Sitompul SEMM dalam kunjungannya ke Afrika Selatan melanjutkan perjalanan mengunjungi kebun binatang Taman Safari Inverdoorn yang jaraknya sekitar 150 km dari Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Baginya, mengunjungi taman ini hampir mirip dengan mengunjungi Rura Silindung karena luas dan bentuknya hampir sama, yakni dikelilingi gunung. Bedanya, gunung di Inverdoorn ini terdiri dari bebatuan. Taman Safari Inverdoorn yang luas ini memiliki hewan jumlahnya lebih banyak dan lebih lengkap dari Taman Safari Cisarua Bogor. Satu yang membuat menarik, di mana pemandu yang sekaligus sopir dari mobil jeep yang membawa turis keliling Taman Safari ini adalah seorang perempuan bule yang tentunya warga negara Afrika Selatan. Nelson P. Sitompul SEMM mengatakan berbagai pelajaran dapat diperoleh dari kebun binatang ini. Monyet yang cerdik tidak akan sembarang menasehati kawanan singa. Rusa yang bijak tidak akan berebut makanan dengan macan tutul. Kawanan kancil tidak akan menggunakan slogan sesama hewan untuk mensetarakan diri dengan gajah. Hanya dalam dongeng, kancil bisa memobilisasi kawanan banteng. Hanya dalam dunia maya, monyet seolah-olah bisa memobilisasi kawanan singa dengan ulah membuat setiap keunggulan singa menjadi kelemahan. Rahang yang kuat, taring tajam, otot kekar, dan auman yang menggelegar, semuanya itu seolah menjadi kelemahan. Seolah monyet yang menjadi teladan di rimba raya para binatang, urainya. Nelson P. Sitompul SEMM menyampaikan bahwa di dunia nyata hal itu tidak mungkin terjadi karena masing-masing sudah memperoleh sesuai takdirnya. Dolok tu dolok do masih patatapan. Hasit do rungkung ni rura manatap dolok. Hasit do goting ni dolok manatap rura. Dentingan garputala nada C tidak akan nyambung dengan dentingan garputala nada A. Lahir dari satu rahim pun belum tentu satu gelombang. Tetapi lain ibu, lain ayah, lain benua, lain ras, bisa saja satu gelombang. Alam semestalah yang menyaringnya. Nelson Mandela Square. Nelson P. Sitompul SEMM
yang merupakan penyantun dan penasehat utama majalah Daliana Tolu ini mengelilingi Cape Town, ibu kota negara Afrika Selatan. Cape Town adalah kota pantai dan memiliki pelabuhan. Berbagai tempat wisata, perbelanjaan, dan hiburan dikunjungi di kota ini. Johannesburg merupakan kota terbesar di Afrika Selatan dan termasuk kota terbesar di benua Afrika. Namun Johannesburg arahnya masuk ke daratan benua Afrika, sehingga tidak memiliki pantai. Di kota ini terdapat tambang emas terbesar di dunia. Mungkin itulah cikal bakalnya kota ini menjadi kota besar. Johannesburg adalah ibu kota provinsi Gauteng. Nelson Mandela berasal dari provinsi ini. Dia lahir di daerah Maseru, meninggal di Johannesburg, dan dimakamkan di pemakaman keluarga besarnya di kota kuno. Tidak mengherankan kalau kehadiran dan atmosfer Nelson Mandela lebih kental di kota Johannesburg dibandingkan kota lain di Afrika Selatan. Salah satunya adalah kehadiran patung perunggu Nelson Mandela setinggi 6 meter di daerah pusat perbelanjaan yang bernama Nelson Mandela Square. Demikian kami sampaikan Traveling Nelson P. Sitompul SAMM ke Afrika Selatan yang identik dengan Nelson Mandela. Jangan lupa share, like, dan komen. Salam sukses dan terima kasih.